Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sobat seru bersama kami di sini di program Kumis Kupas Mistis di Channel Seru Transvision. Nah, untuk malam ini tema kita ini kita akan membahas masalah beragam jenis sosok makhluk halus bersama Neng Anggra Putri Tania. Nah, tapi untuk sebagai pembukaan nih ada berita dulu nih yang mau kita bacain dari detik.com ya. Detik.com. Berita tahun 2020. Iya, dari silakan Mas Hendro. Juli. Ini. Oh, itu yang judulnya, rumah ya, pindahan rumah dibantuin orang. Dibantuin makhluk halus. Judulnya kata pria di Ngawi saat ditanya soal makhluk gaib yang bantu pindahkan rumahnya. Nah, ini Pak Giman nih yang punya rumah, umurnya 47, mengaku dia memindahkan rumahnya seorang diri. Nah, dia tuh sebenarnya mindahnya juga nggak terlalu jauh sih, katanya cuma sekitar 60 cm ke depan, tapi naik sekitar 1,3 meter tuh rumahnya. Tapi rumahnya itu model zaman dulu, Pak. Yeah. Jadi dia ukurannya, jadi banyak tiangnya, katanya ada 20 tiang, ukurannya 10 kali 12. Nah, tapi kalau ditanya orang tuh bisa pindah dalam waktu semalam aja. Yeah. Nah, itu orang-orang pada nanya, dia cuma jawabnya, nanti kalau saya jelasin nanti orang nggak akan masuk nalar nih, katanya gitu. Cuma gitu aja jawabannya, karena dia cuma bilang saya cuma meditasi aja kok pakai kekuatan otak saya, dia bilang gitu. Jadi akhirnya kejadian ini tuh model kayak ini, Pak, legenda Roro Jonggrang bangun 1000 candi dalam semalam gitu. Ya kesimpulannya itu aja sih berita ini. Tapi jadi apa sini nggak jelas juga apakah itu pakai makhluk gaib atau enggak, itu juga nggak tahu. Tapi ya melihat dari hal ini kayaknya nggak mungkin kalau nggak gaib gitu. Nah, ini ada berita lagi nih, satu lagi nih. Nah, ini di kejadian ini ada di Cianjur nih, Pak. Buatan Cianjur. Nah, judulnya diteror makhluk gaib, penghuni rumah horor di Cianjur diungsikan. Nah, jadi nih di rumah ini kalau siang nggak apa-apa, tapi kalau malam itu katanya nggak cuman gangguan sosok yang bayangan-bayangan atau apa, tapi sampai itu perabotan rumah tuh dilempar-lempar. Akhirnya sampai mereka akhirnya takut melukai kan anggota rumah, anggota keluarganya. Akhirnya kalau malam mereka akhirnya jadi ngungsi ke rumah tetangga atau saudara gitu. Ntar kalau siang baru mereka aktivitas normal lagi, ngerapin rumah lagi. Tapi kalau malam gitu. Nah, itu sampai akhirnya kepala desanya udah bilang nih kalau sampai seminggu nih masih belum ada perkembangan, masih sering ada gangguan kayak gitu, mau diadain pengajian sama ulama sekitar gitu. Nah, terus ditanya nih gangguannya udah berapa lama? Sekitar seminggu terakhir lah. Nah, ini kalau nggak salah beritanya 1 Juli kemarin. Iya. Aja sampai sekarang belum ada perkembangannya, apakah itu udah selesai atau belum, kita nggak tahu nih gitu. Ya artinya memang ada kejadian. Ternyata memang ada kejadian dan memang itu kayaknya bahwa mungkin makhluk gaib itu ternyata memang ada ya gitu di mana-mana gitu. Sebenarnya benang merahnya di sana gitu. Ya, jadi beritanya yang satu itu kan si siapa namanya Gamin. Pak Giman. Pak Giman itu mindahin rumah kok secepat itu kan. Secepat itu. Jadi dan sendirian dan nggak ada yang bantu. Orang-orang melihat pasti dibantuin nih sama makhluk apa gitu kan. Iya. Nah, itu yang kedua malah itu digangguin udah jelas malah makhluknya ganggu dan udah ngelempar-lempar barang, Pak, di rumah gitu. Jadi ya memang ya fenomena kayak gini tuh ternyata masih terjadi terus ya gitu. Saya pikir ya mungkin di zaman modern gitu nggak ada kejadian kayak gini, ternyata nih benar-benar terjadi gitu. Dan ini kan belum lama banget ya, baru ya mungkin sebulan yang lalu atau 2 bulan lalu ini kan gitu. Kayak saya juga nggak bisa ngejelasin nih, takut salah. Iya sama, saya juga nggak ngerti. Makanya kita undang pakarnya. Iya, makanya kita tanya ke pakarnya nih, yang udah hadir di sini, yang udah sudi mau datang ke sini. Nah, ini dengan Neng Anggra Putri Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, ada mau ditanyain, Pak? Soal nyangkut yang tadi. Berita itu kan sudah ada di detik.com. Yang artinya nggak main-main kalau ada berita sudah dimuat di media. Itu menurut Neng Anggra itu apakah orang katakanlah pindah rumah itu bisa dibantu makhluk gaib atau makhluk lain atau bagaimana menjelaskannya itu, seperti dibantu dengan makhluk-makhluk yang
tidak kelihatan itu? Sebenarnya untuk makhluk halus itu memang ada ya, dari zaman dulu sampai sekarang ini. Karena memang kita sebagai umat manusia harus percaya dengan adanya gaib. Karena gaib itu termasuk dalam rukun iman. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, memindahkan rumah dalam jangka waktu seketika itu sebenarnya itu tidak ada. Karena dulu pun juga ada waktu singgasana Ratu Bilqis dipindahkan oleh Syekh Asif bin Barhoya, itu pun juga ada kodenya. Kodenya itu dengan doa. Doa. Dan juga tingkat kesolehan si orang tersebut itu yang bisa menaklukkan gaib. Bukan berarti manusia yang ditaklukkan oleh gaib, tetapi manusia itu sendiri harus bisa menaklukkan gaib. Dengan bantuan apa yang bisa memintakan seperti itu? Yaitu dengan bantuan jin muslim yang memang sudah dikuasai dari amalan-amalan yang hodamnya jin muslim itu sendiri. Seperti Syekh Asif bin Barhoya membacakan tentang surat ayat kursi yang selalu dibacakan oleh Syekh Asif bin Barhoya, karena beliau sudah membeli ayat kursi itu dengan puasa, dengan zikir. Akhirnya hodam yang ada di dalam ayat kursi itu bernama Syekh Malik Kandias, akhirnya sudah menjadi pendampingnya Syekh Asif bin Barhoya. Begitupun juga sama Syekh Asif bin Barhoya kan bisa ditaklukkan, akhirnya bisa disuruh kapanpun untuk memindahkan istana, singgasana ataupun apa saja yang dikehendakinya, dan insya Allah bisa bantu. Tetapi kalau untuk zaman sekarang bukan menyepelekan manusia, bukan gitu ya, karena kan manusia itu ditakdirkan untuk hidup di muka bumi ini untuk menjadi khilafah. Khilafah. Tetapi di saat manusia itu mengaku dengan sendiri tanpa ada bukti gitu ya, seharusnya kita nggak usah percaya dulu, karena bisa saja pindah dengan beberapa sentimeter atau beberapa meter itu hanya dengan pergerakan tanah seperti yang ada di dalam kitab Masikin Al-Islam. Jadi di dalam kitab Masikin Al-Islam itu pergerakan tanah yang bisa menyeret sesuatu yang ada di atas bumi ini gitu. Contohnya seperti pohon bisa bergerak beberapa meter ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ke depan atau ke belakang. Karena itu di dalam juga kan, di dalam bumi ini ada kehidupan juga. Jadi itu lebih ke pergeseran tanah ya kalau berarti masalah. Kalau itu berarti masih masuk logika ya, masih bisa secara ilmu masih bisa diterangin. Betul, gitu ya. masih bisa diterangin karena kan harus secara lahiriah dan batiniah harus tercerna oleh logika gitu. Iya, karena itu kan dia tadi juga kesannya pondasinya naik 1,3 terus dia geser ke sini, ya mungkin aja ada apa dorongan dari bawah lapisan tanah dorong gitu kan. Ada pergerakan. Bisa jadi sih. Masih masuk logika itu. Iya. Nah, lebih jelas nih, lebih ini bisa membuka wawasan. Membuka wawasan. Berarti nggak selalu ya kalau gitu. Masih bisa dijelaskan secara ilmu kayak gitu. Nah, kalau yang kedua nih kayaknya memang gangguannya bener-bener nih. Kalau yang kedua itu percaya ya dengan adanya makhluk gaib di rumah itu, yang posisinya di Cianjur, karena memang makhluk gaib itu sebenarnya nggak mengganggu manusia. Kalau makhluk gaib itu mengganggu manusia, berarti itu ada di diri manusia yang memang tidak disukai oleh makhluk gaib tersebut. Contohnya, di dalam rumah itu memang ada yang melanggar dalam aturan agama atau memang bermaksiat. Nah, berarti rumah itu kenapa bisa penghuninya itu, maksudnya penghuni gaibnya marah. Berarti rumah itu pengennya itu dipakai untuk ibadah, supaya adem. Jadi seolah-olah pengen mengusir yang ada di rumah itu agar makhluk gaib tersebut tidak bisa diganggu gitu. Berarti jatuhnya memang berawal dari kesalahan manusia dari kesalahan manusia. Karena sebenarnya semua makhluk gaib itu mau buta hijau gitu ya, contohnya dari golongan jin, dari golongan iblis, dari golongan setan, sebenarnya nggak mengganggu sebenarnya. Selama mereka nggak diganggu ya. Betul, selama mereka nggak diganggu dan dikembalikan ke diri kita sendiri. Bener juga, berarti waktu itu siapa ya? Semua itu yang jatuh sebenarnya manusianya gitu. Ya, jadi mereka itu tidak berniat mengganggu manusia ya. Kitanya aja yang merasa terganggu ya. Betul. Tapi ya itu mungkin di rumah itu ada anggota keluarganya yang nggak benar tuh. Yang nggak benar ya. Jadi akhirnya dia nggak suka. Nah itu dia akhirnya ngeluarin hal kayak gitu, melakukan hal kayak gitu. Nah tapi saya juga mau tanya nih, Neng, yang namanya makhluk gaib itu apakah semuanya golongannya jin? Tidak. Sebenarnya untuk makhluk gaib itu Allah menciptakan makhluk gaib itu 4, malaikat, jin, iblis, dan setan. Tetapi kalau kita jabar luaskan untuk yang 3 selain dari malaikat, selain malaikat, itu dijabar luaskan itu sangat lebar ya Pak ya. Jadi jin itu ada beberapa tahapan, yaitu jin muslim, jin kafir, juga ada dabah. Yang disebut dabah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang organ tubuhnya seluruh itu semua dari air. Disebutnya itu makhluk melata atau dabah kalau bahasa Arabnya. Nah itu berarti Allah itu menciptakan di bumi dan di langit itu dabah ada.
Dan seperti sekarang kan sering ya ngelihat kayak ada penampakan apa gitu di langit. Contohnya kayak ada naga atau apa. Sebenarnya itu bukan naga asli sih, tapi itu adalah makhluk Allah yang disebut dabah, yang memang organnya tuh semua dibuat oleh air. Oh gitu. Apa dabah? Dabah. Karena selama ini kan saya kalau belajar ya, soalnya Iya. kan kalau malaikat itu dari nur. Iya, Nah, betul. kalau jin itu dari api. Nah, Betul. kalau manusia dari tanah. Nah, saya pikir cuma taunya itu aja, ternyata ada juga dari air ya. Ada yang dari air, yaitu yang dikatakan makhluk melata. Makhluk melata. Iya, makhluk melata. Nah, dia adanya memang di udara atau di darat atau di mana? Di langit dan di bumi Allah menciptakan perbandingannya itu 60% 40%. Di langit itu lebih banyak, dabah itu 60%. Oh gitu. Dan di bawah itu di bumi 40%. Oh. Jadi sebenarnya dabah itu juga sebenarnya masih sama dengan golongan jin, tetapi itu tahapan yang memang kedua. Jadi kan ada jin muslim, dabah, dan jin kafir. Jadi Oh, jin gitu. itu ada 3. Nah seperti iblis dan setan pun juga itu sama, ada tahapan-tahapannya. Oh gitu. Gitu. Iya. Karena beberapa kali juga saya juga ini ya apa? Akhirnya saya juga nanya nih karena saya orang awam ya cuman bisanya kan googling aja nih, googling terus lihat vlog orang mungkin kan gitu. Akhirnya cuma ngeliat bahwa ada yang bilang bahwa oh kalau pocong atau kuntilanak tuh belum tentu semuanya jin kan. Nah, itu bener nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau untuk pocong, genderuwo, tuyul itu bukan termasuk golongan jin, tetapi itu golongan betul. iblis yang memang tahapannya itu tahapan terendah, yaitu siluman atau dedemit gitu. Oh gitu, tahapannya Iya. ada demit ya. Karena ada juga saya pernah juga gitu, jadi taunya bahwa kalau mau tahu itu pocong asli atau KW, lihat aja mukanya kelihatan nggak. Kalau dia ditutup rapet kayak memang pada saat kita mau kubur itu asli, tapi kalau mukanya kelihatan, nah itu jin yang menyerupai katanya gitu. Iya betul, jadi itu disebutnya sebenarnya bukan jin sih ya, karena kalau misalkan jin itu tidak menyerupai pocong atau kuntilanak. Oh, dia Jin nggak mau. itu ada yang dinamakan dengan jin sobirin. Jin sobirin itu yang mengantarkan orang yang sudah meninggal ingin berkunjung atau menengok ke keluarganya. Itu namanya jin sobirin. Ada juga yang dinamakan jin korin. Jin Nah, korin itu jin itu korin. yang memang menyerupai manusia semasa hidupnya. Percis dengan orang yang sudah meninggal. Contohnya misalkan ada orang yang meninggal tabrakan, itu dikatakan tidak sempurna. Iya. Sebenarnya untuk urusan ruh itu urusan Allah Dia Subhanahu wa langsung ke taala. alam barzah kan, tetap Betul. ruhnya kan. Tetapi jin korinnya itu yang dulunya mendampingi orang yang meninggal tersebut akhirnya menyerupai. Nah itu yang kadang-kadang suka Betul. orang, oh ini sekarang ini jadi ganggu, Tapi jin penasaran korin gitu ya. juga tidak menyerupai yang menakutkan, tetapi menyerupai orang yang sudah meninggal seperti menangis, kesakitan, terus datang ke dalam mimpi saudaranya, minta tolong untuk Jadi nggak berkeliaran ya? tidak berkeliaran. Kalau yang berkeliaran itu jadi Itu makhluk apa lagi tuh? golongan siluman yang kayak tadi disebutkan, yang tadi itu seperti yang maksudnya kayak kuntilanak, tuyul, tuyul gitu. kuntilanak, Kelas pocong, rendah ya. Oh berarti kelas itu kelas rendah ya? kelas demit gitu. Oh gitu, ya. Kalau yang tadi itu bisa dibilang kodam bukan tuh, yang kalau orang meninggal terus datang lagi menyerupai dia. Bukan, kalau itu jin korin disebutnya. Oh, jin korin. Jin korin. Kalau kodam yang tadi Pak, dia Kalau ada di kodam itu tempat gitu. Seperti Malik Kandias contohnya gitu. Malik Kandias itu yang menjaga surat ayat kursi dan menjaga semua huruf hijaiyah. Terus seperti di setiap surat-surat di dalam Al-Quran itu punya khodam tersendiri. Seperti surat Al-Ikhlas itu ada Syekh Abdul Wahid, Syekh Abdul Rahman. Oh jadi setiap surat ada kodamnya? Seperti surat Al-Fatihah itu karomah. Kalau untuk surat Al-Fatihah karena memang pembukaan gitu ya Pak ya. Berarti itu karomahnya dari Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh gitu. Abdul Qadir Jailani. Iya. Kayaknya nih lebih jelas nih, soalnya selama ini kan kita taunya kalau orang awam taunya udah oh setan, kalau malah jin aja gitu kan, selama ini kan taunya gitu aja, terus ganggu, terus dia bisa nyerupai siapapun gitu. Jadi kalau kan. khodam itu bisa disamakan dengan walinya jin, seperti Syekh Aba Yusuf, Syekh Asif bin Barhoya, Syekh Sarip Bastaman, itu kan wali-walinya jin, Iya. wali jin muslim. Berarti logikanya kalau yang tadi Neng ceritain berarti harusnya kodam itu baik ya? Kalau khodam itu semuanya baik, Harusnya tidak ada yang baik ya? jahat. Tapi kan selama ini kan kadang-kadang orang kodam tapi buat hal yang buruk gitu, itu jatuhnya bukan ya? Jadi Itu sebenarnya di diri kitanya sendiri yang buruk, bukan khodamnya itu. oh bukan kodamnya, Jadi tapi tidak bisa kitanya. mengimbangi, akhirnya berontak lah, tidak bisa mengimbangi dengan khodam yang ada di dalam benda tersebut gitu contohnya. Karena kan sekarang ini banyak sekali orang yang percaya dengan yang namanya benda pusaka. Iya. Dan di benda pusaka itu katanya ada khodam. Memang benar, dibenarkan di dalam benda pusaka itu pasti ada khodam. Iya. Tetapi untuk masalah khodam baik dan khodam buruknya tergantung di diri kitanya sendiri yang merawat benda tersebut gitu. Oh. Kalau kita tujuannya baik, khodam yang baiknya itu masuk. Tetapi kalau kita tujuannya buruk, pasti yang masuk itu bukan khodam.
itu adalah iblis atau setan. Oh, gitu. demit itu sama dengan iblis. Iblis itu, kalau demit itu tahapan terendah dari iblis. Oh, tahapan terendah. Karena kan di jin juga kan ada 3 tahapan ya, seperti jin muslim, terus jin kafir gitu kan. Terus di situ juga ada khodam. Khodam itu masih termasuk jin muslim juga, yang setara dengan walinya jin. Kalau kuntilanak itu di cerita-cerita masyarakat ada yang merah, ada yang putih, itu apakah benar seperti itu menurut Kalau Neng? untuk masalah kuntilanak itu sebenarnya memang benar ceritanya, katanya dari orang yang meninggal memang tidak diterima ya di sisi Allah. Tetapi kalau menurut sepengetahuan saya, kuntilanak itu masih tetap di golongan demit yang menyerupai gitu. Berarti bukan korin, karena kalau korin itu sebenarnya nggak jahat. Tapi kalau seperti iblis, the demit itu yang jahat, yang bisa menyerupai apa saja gitu. Jadi itu salah ya, ada orang Salah. Meninggal dalam keadaan hamil terus Jadi itu Iya, karena setiap gitu semua Itu nggak manusia bener yang meninggal itu ruhnya langsung diamankan di alam barzah gitu, bisa dikatakan diamankan Iya, kan? itu. Iya. Karena kan seperti ada di kitab Diidatul Al-Qadir ya. Kitab Diidatul Al-Qadir itu memang pengarangnya tuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan di Indonesia ini tidak ada yang menjual kitab tersebut karena adanya hanya di Mekah dan Madinah. Di dalam keterangan itu juga yang meninggal itu di saat orang meninggal selama 40 hari itu masih ada di sekeliling rumahnya. Oh, itu betul. Betul. Tetapi setelah 40 hari itu kan diambil oleh malaikat dan dijaga oleh jin sobirin. Iya. Jadi di setiap si orang yang meninggal itu ingin menengok baru diantarin oleh jin sobirin, karena kalau tanpa diantar itu tidak bisa karena sudah beda alam kan. Oh, makanya ada itu. Berarti kalau kalau orang meninggal 7 harian, 40 harian. sampai 40 Iya, hari itu masih ada, sebenarnya itu berarti benar ya? Benar kalau untuk masalah itu. itu. Jadi kalau untuk kuntilanak sebenarnya itu bisa dikatakan dedemit ya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang sudah meninggal. Mungkin itu karena di halayak umum saja yang iya. memahami bahwa orang yang mati karena Penasaran, meninggal ya, ya, wajar karena gitu ya, melahirkan akhirnya jadi katanya seperti itu. menjadi penasaran. Mungkin itu karena turun-temurun dari dulu gitu ya, bahasa seperti itu. Tapi kalau di dalam keterangan Islam itu tidak seperti itu sih. Oh, jadi banyak yang salah juga nih Mas Hendro. Iya, makanya saya Waduh. kalau sekarang nih jadi apa sesuai ilmunya gitu nih menurut Iya. Islam kan itu yang gitu. Kalau kami kan selama ini taunya gitu, Pak. Jadi kalau orang penasaran terus kalau yang korin merah ini bisa jahat atau apa. Itu kalau Sebenarnya dikembaliin lagi ke diri kita sih diri Pak kita ya. semuanya. Karena yang namanya manusia itu kan didampingi oleh 3 sifat yang harus kita lalui dan kita jalani semasa hidup. Di dalam ucap, tekad, dan lampah kita memang harus baik gitu. Di saat ucap, tekad, dan lampah kita tidak baik, bermunculanlah seperti iblis, setan yang memang muncul di dalam diri kita atau di luaran kita untuk menyesatkan diri kita. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau kita memang tujuannya lurus, baik, menjalani yang 3 itu dengan baik, insya Allah tidak akan ada yang mengganggu. Bahkan yang datang itu seperti leluhur-leluhur waliullah dan juga golongan orang-orang solihin juga muqaddasah. Ya, kita nih ngebahas memang yang fenomena yang nggak bagus juga sih. Misalnya kesurupan itu menurut Neng gimana? Orang kesurupan itu acting atau memang bener kemasukan atau apa? Sebenarnya kalau untuk orang kesurupan sih kebanyakannya kalau yang saya lihat itu acting ya, acting semata gitu. Ada juga yang benar, tetapi itu kesurupannya bukan berarti termasuk dari golongan waliullah. Tapi untuk golongan seperti jin kafir, untuk jin korin, itu bisa masuk ke dalam diri seseorang yang memang lengah, yang tidak kuat iman dan takwanya. Jadi kalau yang ganggu itu berarti jin kafir sama dedemit ya berarti ya, Iya, cenderung jin seperti kafir, itu ya. dedemit, iblis, setan gitu. Nah, sebelum Karena- nih saya sama Neng nih saya jadi banyak yang mau saya tanya karena ini kayaknya udah bener ilmunya bener nih gitu ya. Makanya saya pengen tahu, yang saya masih agak bingung juga misalnya kayak jin korin. Jin korin itu ada dari semenjak kandungan ya? Betul Pak, jadi di saat manusia itu dilahirkan, itu didampingi oleh 4, makanya ada bahasa 4 papat kalima panca. Nah iya. itu semua sebenarnya kembaran kita. Itu 4 itu jin korinnya ada 4? Bukan jin korinnya, jadi 4 papat kelima panca itu apa maksudnya? yang satu kita kan lahir Iya, sebagai manusia. kita, Nah Bali tersebut kan suka nyusul ya, setelah Iya, Bali lahir, iya. Bali itu nyusul. Nah itu yang menjadi kembaran kita. Nah yang jadi kembaran kita itu bisa dikatakan jin korin. Jin korin itu bisa baik kalau memang kitanya baik. Jin korin itu bisa jahat kalau memang kitanya jahat. Gitu. Nah, Karena yang memang lain- dia kan fotokopi diri kita kan. Betul. Nah, yang lain-lainnya itu apa? Seperti air ketuban,
Iya. terus seperti ari-ari gitu, terus bungkusan air ketuban itu Iya. semuanya sebenarnya dilahirkan tuh bareng bersamaan. Makanya kayak ari-ari atau bali itu harus dikuburkan secara benar dan baik gitu. Oh. Karena itu adalah kembaran kita. Saudara Betul. kita ya, makanya gitu ya. Oh Iya iya, kan iya, waktu iya. hidup 9 bulan di kandungan itu kan. Enggak, makanya saya pikir tadinya kalau selama ini kan ya itulah, makanya saya bingungnya gitu, karena ada yang bilang jin korin itu ada 4, ada lagi yang bilang jin korin itu baru akan masuk kalau udah lahir. Jadi saya bingung nih sebenarnya yang bener gimana gitu, karena beda-beda gitu loh. Itu yang saya ini. Nah terus kayak misalnya juga jatuhnya gitu, jin korin ada yang merah, ada yang ini. Nah yang merah nih kadang-kadang yang itu yang jadi jahat, kadang-kadang bisa menyesatkan yang lain gitu. Enggak, soalnya gini, kenapa sebenarnya kan Allah menciptakan malaikat dan makhluk-makhluknya gitu ya. Yang paling banyak diciptakan oleh Allah tuh malaikat dan manusia dibanding jin, iblis atau setan. Tetapi kenapa sekarang ini iblis dan setan lebih banyak daripada manusia? Karena di saat manusia melakukan kesalahan, contoh aja berzina gitu, itu di hari itu juga sudah melahirkan 40 iblis atau 40 setan. Oh karena itu. Betul, makanya sekarang banyak Oh. sekali yang memang akhlaknya itu seperti tidak berperi kemanusiaan gitu. Oh iya, Sebenarnya makanya itu dibuat oleh diri kita sendiri, dilahirkan oleh diri kita sendiri, seperti setan yang memang apa ya, kalau Sundanya itu nyaliwuri ke dalam diri gitu. oh makanya kalau terakhir saya dengar baca atau apa itu juga gitu, bahwa perbandingan manusia dengan makhluk gaib itu adalah 1:70.000 katanya, lebih Iya. banyak makhluk gaibnya. Betul. Gitu. Apalagi terus katanya kan juga makhluk gaib itu sekitar 2000 tuh, 2000 tahun sebelum Nabi Adam udah ada duluan kan di Betul. bumi kan. Gitu. Dan Jadi sebenarnya mereka lebih dulu banyak kan katanya. makhluk gaib itu lebih taat kepada Allah. Tetapi di saat Allah memang menciptakan manusia untuk menjadi khilafah di bumi, diturunkanlah setan untuk menggoda umat-umatnya. Nah, siapa yang kuat itu yang akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang Jadi tidak ujian kuat dengan sebenarnya ya? ujian, ya itu wallahu alam gitu, maksudnya Iya. kemana gitu. Kalau ketempelan itu sugesti apa atau benar itu? Gimana tuh, Neng? Kalau ketempelan dengan hal yang buruk itu bisa diartikan benar juga, karena memang di sekeliling kita juga ini kan banyak sekali makhluk gaib yang memang tidak terlihat oleh mata lahiriah. Iya, iya. Nah, kalau misalkan makhluk gaib itu suka dengan kita, itu pasti bakal nempel dan mengikuti kita, dan terasanya itu pasti kita tuh berat, Iya, mual, benar, pusing, dan pengen muntah. Itu jelas ketempelan makhluk gaib gitu. Tetapi kalau ketempelannya oleh sosok pendamping yang dinamakan dengan leluhur atau golongan dari waliullah atau golongan orang solihin, itu bawaan ke kitanya tuh adem dan pengennya iya. tuh beribadah, Oh, terus berbuat baik kepada satu sama lain. iya, iya. Oh gitu ya. Ya. Terus apakah makhluk gaib atau entitas itu bisa menolong kita atau mencelakakan kita atau bagaimana itunya? Karena di masyarakat itu misalnya ada cerita ada orang celaka, oh itu Diganggu. di tikungan itu ada setannya gitu. Jadi ngalahin setan padahal remnya blong gitu. Itu gimana? Ya sebenarnya memang sih di dalam berkendara kita memang harus memakai adab ya, karena Oh, ada iya. di dalam kitab Al-Adab itu kita harus benar-benar membaca basmalah Oh, dan tujuannya baik berdoa ya. kemanapun juga kita berangkat, maupun ke tempat yang angker sekaligus. Kalau misalkan niat kita dan tujuan kita baik, pasti tidak akan ada yang mengganggu. Iya, iya. Nah, seperti sosok gaib yang apakah bisa membantu kita atau tidak, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh ada ya. Ada contohnya, itu makhluk gaib, disebut makhluk gaib itu adalah jin muslim yang memang bisa membantu Oh, dalam jin muslim. urusan hal duniawi. Kenapa bicara seperti itu? Karena ini bukan bid'ah, karena memang ada di keterangan yang memang suka dipakai oleh para waliullah dan para nabi zaman dulu. Seperti tawasul Syekh Sa'ri Baghdad, tawasul Syekh Haba Yusuf, terus seperti tawasul malaikat Jibril. Itu di saat orang memang sudah bekerja secara lahiriah tetapi tidak mendapatkan hasil, ada ikhtiar batin yang memang kita buka dan gali di dalam kitab tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan atas izin Allah. Jadi sebenarnya makhluk gaib itu banyak yang menolong kita kalau memang tujuannya kita baik dan memang sudah darurat atau mentok di urusan duniawi di alam dunia. Itu pun juga berarti yang nolong kita berarti jin muslim ya. Jin Kalau muslim, untuk yang hal yang baik kan. malaikat, karena memang Malaikat, itu ya. ada di dalam kitab dan di keterangannya. Karena kan di dalam Quran surat An-Nur, Asyura, Al-Isra itu semua tentang gaib itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau yang mengganggu itu memang kitanya aja yang memang
tidak baik gitu. Oh, iya. Dan mudah diganggu ya. Iya. Jadi kalau ada orang jadi kejiwaan, ya kasarnya jadi gila itu karena makhluk halus itu ada atau bagaimana menurut Neng? Kalau untuk orang yang tiba-tiba menjadi gila karena memang gangguan makhluk halus, itu rata-rata orang yang mendapatkan kiriman santet. Oh, itu santet ya. Itu Oke, satu, terus bisa juga yang memang mendalami suatu ilmu yang tidak kesampaian, Oh, akhirnya gila. ngelmu Oh, gitu ngelmu. ya. Betul. Oh, Jadi bisa tidak ya? bisa diimbangi gitu, akhirnya dia gila. Oke. Oh, bisa juga. Jadi nggak, ya itu tadi makhluk halus Mas Hendro nggak akan ganggu orang. Ya iya, makanya saya baru tahu dari Neng ini juga bahwa Tergantung. ya makanya semuanya balik ke manusianya lagi ternyata. Iya. Cuma yang beberapa kali tuh yang jadi bintang tamu di sini pernah cerita sih, Neng. Jadi semua itu lebih jahat manusianya sebenarnya. Karena kalau manusia yang jadi setan itu lebih bahaya daripada jin yang jadi setan. Betul. Karena semua itu kalau nggak digerakin mereka juga nggak akan jahat. Iya. Akhirnya kita merasa ini baik nggak baik kan karena kita manusia yang ngerasainnya gitu. Iya, Nah betul. kalau itu nggak digerakin oleh kita sendiri juga mereka nggak akan ngapa-ngapain gitu sebenarnya. Jadi Iya. memang sebenarnya kalau kita bilang baik nggak baik sebenarnya penyebabnya kita sendiri juga manusia Iya. ini gitu. Terus kalau ada orang